Jawaban apapun yang atas pertanyaanmu ada di hadapanmu. Namun engkau sibuk dengan apa yang ada dalam pikiranmu. Sang pemuda makin bertambah bingung atas perkataan kakek tua ini. Dalam pikirannya dia bergumam, siapakah kakek ini? Siapakah kakek ini sebenarnya? Dia baru sekali bertemu dengan kakek ini. Namun perkataannya selalu membuat penasaran. Dia mengulang dalam pikirannya, jawaban tentang pertanyaan saya ada di hadapan saya. Apa maksudnya? Kemudian pemuda itu bertanya lagi, apa maksud Bapak? Sang kakek tetap memperhatikan tupai-tupai yang ada yang sedang makan itu. Yang bila habis diambilnya lagi, dan dia berkata, manusia terbiasa mencari jawaban dengan pikirannya dan meninggalkan hatinya. Bukankah pertanyaanmu tentang rezeki dijawab oleh tupai-tupai ini? Lalu sang pemuda memperhatikan tupai-tupai itu, namun tetap tidak mengerti. Pada saat keduanya terdiam, datanglah seekor burung dan mendekat kepada sang kakek. Lalu orang tua itu mengupas kacangnya dan melemparkan kepada burung yang dekat di kakinya itu. Sang pemuda bertambah heran dan berkata, apakah burung itu juga memberi jawaban atas pertanyaan saya? Sang kakek menoleh kepada sang pemuda dan tersenyum. Lalu dia mengangguk. Hening terjadi beberapa saat. Lalu sang kakek berkata, engkau tampaknya mulai menggunakan hatimu. Apakah engkau sekarang sudah mengerti? Pemuda itu segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, belum Pak. Tolong berikan penjelasan. Sang kakek kemudian berkata, sesungguhnya semua makhluk mengetahui di mana rezekinya. Namun bagi yang takut atau ragu, dia cenderung tertahan untuk mendapat rezekinya. Pada manusia banyak penyebab tertahannya rezeki karena pikiran dan hatinya. Lalu kakek tua itu bertanya, engkau mengerti? Pemuda itu lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Namun dia berkata, rezeki burung dan tupai-tupai itu Bapaklah yang memberikannya. Tapi bagaimana dengan rezeki saya, Pak? Kakek tua itu berkata, engkau salah dalam menilai rezeki. Burung dan tupai-tupai ini mengetahui rezekinya, sedangkan saya hanyalah perantara. Pemuda itu menundukkan kepalanya atas jawaban yang didengarnya. Lalu dia bertanya, siapa yang menjadi perantara rezeki saya? Kakek itu tersenyum dan berkata, hati dan pikiranmu. Pemuda itu tampak tidak mengerti atas jawaban kakek ini. Dia makin menundukkan kepalanya. Sang kakek mengambil beberapa butir kacang lagi dan mengulurkan tangannya. Kali ini burung itulah yang hinggap di tangannya. Setelah mematuk satu butir kacang, burung itu terbang kembali ke tanah. Sang pemuda melihat semua itu dan berkata, maaf Pak,
Jawaban Bapak banyak yang membingungkan saya. Sang kakek lagi-lagi tersenyum dan menoleh kepada sang pemuda. Kemudian dia bertanya, "Yang mana yang kau maksud membingungkan?" Pemuda itu kemudian berkata tentang hati dan pikiran, tentang perantara, tentang jawaban atas pertanyaan saya. Bapak katakan bahwa jawaban pertanyaan saya itu ada di depan saya. Lalu Bapak juga mengatakan perantara rezeki saya adalah hati dan pikiran saya. Namun Bapak juga mengatakan yang menjadi penghalang rezeki saya adalah juga hati dan pikiran saya sendiri. Semuanya, Pak, saya bingung. Sang kakek kini tersenyum lebar lalu dia mengangguk. Dan dia berkata, "Dengarkanlah baik-baik akan penjelasan saya. Yang saya maksud hati adalah organ tubuh sebagaimana bahasa Inggris mengatakan heart dan bukan liver. Dialah yang lebih dulu terbentuk pada manusia yang pertama kali hidup. Sementara otak yang menjadi wadah pemikiran terbentuk belakangan, yaitu bersama-sama dengan anggota tubuh yang lain. Namun manusia selalu terbiasa mendahulukan pikirannya dan meninggalkan hatinya. Orang yang terbiasa mencari jawaban atas masalah yang dihadapinya dengan menggunakan hanya pikirannya saja, cenderung tidak menggunakan dan mengabaikan hatinya. Padahal pikiran tidak akan membantu bila pengetahuan yang dimilikinya tidak cukup. Untuk dapat memecahkan masalah dengan pikiran, maka otak harus memiliki pengetahuan yang cukup. Maka hati-hatilah dengan pikiranmu. Dia dapat menjadi kawan yang membelamu, namun dia juga dapat menjadi musuh yang menjerumuskanmu. Pikiran dapat menyamar sebagai suara hati, padahal itu adalah nafsu yang tersembunyi. Mereka yang mengikuti hawa nafsu cenderung akan mengira dan menganggap perbuatannya benar dan baik. Padahal hasilnya adalah menyesatkan, dan dia pasti akan menyesali keputusannya. Kuasailah pikiranmu. Jangan biarkan dia yang menguasaimu. Tentang perantara rezeki, perhatikanlah contoh ini. Bila saya adalah perantara pembawa rezeki burung dan tupai-tupai ini, namun saya selalu mengusir mereka di saat mereka datang. Di saat mereka datang mendekat, apakah burung dan tupai-tupai itu akan datang lagi untuk mengambil rezekinya? Begitu juga hati dan pikiran manusia. Bila hati tidak percaya dan pikiran yang tanpa pengetahuan menolak arah rezeki, apakah kita akan melakukan di jalan yang benar untuk mengambil rezeki kita sendiri? Jalan menuju rezeki sebenarnya diberikan kepada kita, namun banyak manusia mengabaikan dan mencari jalan yang lain. Rezeki ada di mana-mana, juga di hadapanmu. Namun bila engkau mengusirnya dengan hati dan pikiranmu yang belum memiliki pengetahuan, apakah engkau akan mendapatkan rezeki yang kau cari? Gunakanlah kelebihan yang diberikan kepadamu, seperti burung itu menggunakan mata dan sayapnya, seperti tupai-tupai itu menggunakan mata, penciuman dan kakinya. Pemuda itu berusaha merenungkan jawaban kakek tua itu yang cukup panjang. Hening terjadi cukup lama. Kacang di tangan kakek itu telah habis. Namun burung dan tupai-tupai itu tidak mau pergi dan tetap dekat dengan sang kakek.
Lalu sang kakek perlahan-lahan berdiri. Burung dan tupai itu melompat ke tanah. Kakek itu berkata, "Maafkan, saya harus pulang. Ada kebutuhan yang mendesak ke kamar kecil." "Datanglah lagi, anak muda. Kita dapat bertemu lagi lain kali. Setiap pagi saya senang duduk di bangku ini." Sang pemuda pun berdiri menghormati dan berkata, "Terima kasih, Pak, atas nasihat Bapak." Dan kakek itu pun tersenyum sambil melangkahkan kakinya. Sementara pemuda kembali duduk dan sambil memperhatikan burung dan tupai-tupai itu mengikuti sang kakek dari belakang. Malah sang burung itu hinggap di bahu sang kakek, dan sang kakek tua itu menoleh dan tersenyum, namun tetap berjalan. Sampai burung dan sepasang tupai-tupai itu sadar bahwa harus berpisah. Namun pemuda itu masih penasaran, siapakah kakek tua ini sebenarnya? Dia berniat untuk menemuinya lagi lain waktu. Dan dia pun berdiri dan melangkah pulang, sambil mendengarkan suara sang kakek yang aneh itu dalam pikirannya. "Jawabanmu ada di hadapanmu, di hadapanmu. Perantara rezekimu adalah hati dan pikiranmu, hati dan pikiranmu. Hati-hatilah dengan pikiranmu, hati-hatilah dengan pikiranmu. Dia dapat menjadi kawan yang setia, tapi juga dapat menjerumuskanmu. Hati-hatilah, hati-hatilah dengan pikiranmu. Kuasailah pikiranmu, jangan biarkan dia yang menguasaimu. Hati-hatilah, hati-hatilah." Sampai jumpa di episode lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.